Salam LBH YKB, Ofisium Nobel Dapatan Keadilan. Yang terhormat Bapak Ketum, Bapak Advokat A. Nur Ali, SH, MH. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Yudo Sasmito, Sarjana Hukum. Dan Ibu Bendahara Umum, Ibu Happy. Malam ini tanggal 8 Desember 2020, kita ber-13 tim LBH YKB Kabupaten Tangerang sedang berkumpul bersama-sama guna membuat video dokumenter untuk persyarat diklat dan memberikan pernyataan untuk masing-masing para regal tentang tupoksi, kinerja, dan peran serta aktif bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sugihartono. Saya sebagai Wakil Ketua LBH YKB Kabupaten Tangerang membuka diskusi ini yang diawali dengan pernyataan dari Ketua kita, Bapak Ahmad Dhani Fauzi, tentang perlindungan hukum pada masyarakat secara menyeluruh. Menurut Pak Dhani, kira-kira peran apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat agar adanya jaminan bagi masyarakat kita terhadap penerapan hukum yang benar. Silakan, Pak. Baik, Pak Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LBH YKB, Ofisium Mobil Dapatan Keadilan. Buat rekan-rekan semua, anggota semuanya, untuk LBH YKB cabang Kabupaten Tangerang, terkadang di masyarakat kita semuanya awam masalah hukum, masalah hukum dan undang-undang yang ada di Republik Indonesia ini. Tak kalah kita berbagi ataupun berbagi ilmu untuk masalah perbankan. Untuk masalah perbankan siapa? Perbankan nanti oleh Pak Pasbi. Untuk masalah leasing oleh Pak Paralegal Junaidi. Untuk masalah pertanahan oleh Pak Jaro Jumadi. Untuk masalah hutang oleh Pak Latif. untuk perdatanya siapa perdata? Perdata termasuk dihukum hutang, Pak Latif, Pak. Untuk masalah perindustrian Nanti Pak Heri dan Pak Triyono yang akan bedah masalah itu. Coba untuk Pak Jiwan apa Pak Jiwan itu Pak Jiwan? Pak Jiwan untuk mengenai sengketa tanah. Coba Pak Waka tanyakan kronologis untuk masalah Pak Jaro, masalah apa itu tanah ya? Iya, sengketa tanah, coba. Betul. Baik. Makasih Pak Ketua atas arahan di awal mengenai perlindungan hukum secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia. Dan menurut saya pentingnya edukasi ke masyarakat mengenai tata cara berkehidupan yang benar dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi atau segala macam jenis pelanggaran yang terjadi, karena pada dasarnya kita adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum, dan semua mengenai tata cara berkehidupan yang benar itu diatur dalam undang-undang. Nah, untuk itu kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi pemahaman pada masyarakat, sehingga nantinya diharapkan akan terciptalah sebuah tata cara kehidupan yang tertib, teratur, dan berkesinambungan menuju kesejahteraan kita bersama. Nah, untuk itu diperlukan sebuah administrasi menurut saya yang baik, yang tepat guna, sehingga bisa memfasilitasi itu semua. Nah, kebetulan kita memiliki seorang sekretaris yang sangat luar biasa yang akan menjelaskan bagaimana membuat sistem administrasi menjadi bekerja sesuai dengan aturannya. Pak Sekretaris, Oke, siap. bagaimana menurut Bapak mengenai aturan administrasi dalam kantor sehingga bisa membackup semua dokumen-dokumen yang kita perlukan? Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua LBH YKB Kabupaten Tangerang, dan yang saya hormati juga Bapak Ketua LBH YKB Kabupaten Tangerang
serta rekan-rekan semua yang ada di sini. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka membuat dokumenter buat kebutuhan diklat nanti ya. Oke, baik. Sebelumnya saya awali dulu dengan salam LBH YKAB, Officium Nobile Dapatkan hadiah. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agus Susanto. Saya sebagai sekretaris di cabang Kabupaten Tangerang ini. Tugas saya di sini adalah sebagaimana menata dan membuat laporan untuk kinerja semua tim atau paralegal yang setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ataupun di dalam industri. Mungkin sekiranya ada sedikit kesalahan ataupun ada sedikit kekurangan, saya pun tidak bekerja sendiri, melainkan saya punya tim yang kooperatif yang bisa membantu saya untuk menangani hal-hal yang ada di dalam ruang lingkup lembaga kita ini. Mungkin itu saja Pak Waka sekiranya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian. Baik Pak Sekretaris, terima kasih atas penjelasannya. Bantuan Pak Sekretaris ini sangat vital karena fungsi peran Sekretaris sangat sentral untuk membantu segala jenis administrasi tentang keperluan penyelesaian perkara. Nah, untuk lebih awal, mari kita mendengarkan pendapat mengenai tata cara hukum perdata yang baik dan benar. Dan untuk hal ini dikuasai oleh rekan paralegal kita yang luar biasa, namanya rekan Latif. Silakan Pak Latif, mengenai hukum perdata bagaimana Pak menurut Bapak? Terima kasih Pak Waka sebelumnya. Salam Officium Nobile. Saya Latif, anggota paralegal YKAB Kabupaten Tangerang. Saya di sini ditugaskan untuk menangani perkara perdata sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1754. Dalam hal ini saya tidak sendiri, saya dibantu dengan rekan-rekan yang lain yang sudah di bidangnya. Kira-kira seperti ini. Baik, baik Pak Latif, terima kasih. Demikian ya, untuk perdata kita juga siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkait pelanggaran atau ketidaksesuaian hukum dengan perdata. Nah, ada hal lain di bagian hukum perdata yang sangat vital adalah mengenai sengketa tanah. Nah, untuk bagian sengketa tanah, kita punya rekan yang sudah sangat mumpuni, yang hafal betul bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. Namanya Pak Rekan Jumaidi. Silakan Pak Rekan Jumaidi. Terima kasih Pak Waka. Saya di sini sebagai paralegal Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Keadilan Anak Bangsa. Saya akan menerangkan sedikit masalah sengketa tanah yang terkait baru-baru ini. Pemerintah dan DPR berencana menetapkan aturan ketat di bidang pertanahan. Pengaturan tersebut akan dituangkan dalam Undang-Undang Pertanahan baru. Dalam draft RUU Pertanahan yang saat ini sedang mereka godok dilakukan dengan menetapkan pencabutan hak milik tanah seorang yang tidak dimanfaatkan. Mengutip draft Undang-Undang Pertanahan, hak milik seorang atas tanah bisa saja dicabut oleh pemerintah jika pemegang hak tak menggunakan kemanfaatan atau menguasai lahan tersebut. Dalam pasal 22 ayat 1 disebut bahwa hak milik yang tidak dikuasai digunakan dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya
dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara etiket baik dalam mengakibatkan hak milik, dihapus tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Demikian sedikit penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Terima kasih rekan Jumaidi atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Demikian teman-teman, ya, permasalahan mengenai sengketa tanah, ya, itu pun bisa kami selesaikan bersama-sama di sini, ya, karena memang ada orang-orang yang membidangi atau pakar di bidang tersebut, ya. Tidak hanya sengketa tanah yang juga kami bisa tangani, juga ada hal yang sangat sensitif terkait masalah rumah tangga, hubungan rumah tangga, yaitu perceraian. Nah, dalam hal ini ada rekan kita yang sangat hafal dan paham mengenai hukum-hukum perceraian dan lain-lain. Namanya Bapak rekan Aceng Ahmadi. Silakan Pak Aceng, bagaimana menurut Bapak mengenai hukum perceraian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Ahmadi, Pararegal DKB Yayasan Keadilan Anak Bangsa Kabupaten Tangerang. Salam keadilan. Bukan nggak boleh. Official Nabar. Lanjut. Lanjut. Ofisi menegakkan salam keadilan. Proses perceraian berdasarkan hukum di Indonesia yang telah diatur nomor 1 tahun 1974 bahwa pasangan suami istri bisa bercerai atas permintaan gugatan cerai seorang suami kepada istrinya. Istri boleh meminta cerai kepada sang suami, dan gugatan cerai itu yang telah diatur oleh Undang-Undang Pengadilan Agama nomor 9 tahun 1975 yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama. Demikianlah paparan uraian dari perceraian hukum di Indonesia ini. Luar biasa Pak Aceng. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Aceng. Demikian, ya. Jadi ternyata dasar-dasar hukum mengenai berkehidupan berkebangsaan yang baik, ya, dari segala berbagai bidang itu bisa kita dapatkan melalui LBH YKB Kabupaten Tangerang. Terlebih ada satu permasalahan yang sangat vital dan urgent, adalah mengenai pelanggaran penggunaan narkotika yang saat ini sangat-sangat marak dan sangat membahayakan bagi generasi muda. Dan untuk hal ini ada rekan kita yang sudah membidangi di bidang tersebut, namanya rekan Nasib. Silakan Pak Nasib, bagaimana menurut Bapak mengenai penyalahgunaan narkotika di tanah air? Terima kasih Pak Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasib Pararegal YKB Cabang Kabupaten Tangerang. Kalau di negara kita tentang narkotika dilarang keras untuk pengedar maupun mengkonsumsi atau barang-barang jenisnya yang sifatnya haram. Jadi apabila terjadi atau ditemukan yang menggunakan atau mengkonsumsikan atau yang mengedarkan, akan ditindak keras dan dikenakan sanksi hukuman yang berat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih rekan Nasib atas uraiannya. Demikian rekan-rekan, betapa beratnya jika terjadi pelanggaran narkoba di negara kita, dan kita mampu, ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, terlebih, ya, ada dukungan dari negara melalui Dewan Pimpinan Pusat, ya, memberikan fasilitas kepada kita berupa pusat rehabilitasi. Betul ya Pak Ketua ya? Iya. Pusat rehabilitasi yang nanti akan didirikan sehingga kita mampu dan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Namun yang paling marak saat ini di kehidupan masyarakat kita, di tengah masyarakat kita, adalah adanya banyak kendaraan, unit kendaraan yang diambil secara kredit dan ditemukan banyak sekali masalah. Nah, untuk itu ada rekan kita yang sudah pakar dan sudah mampu menyelesaikan berbagai macam jenis permasalahan terkait dengan leasing.
namanya rekan Junaidi. Untuk itu silakan rekan Junaidi, mohon penjelasannya Pak, bagaimana mengenai perleasingan di Indonesia. Mau saya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LBH YKB Official Nobel, dapatkan keadilan. Terima kasih Pak Waka meluangkan waktunya buat saya. Nama saya Junaidi, Paregal Kabupaten Tangerang. Untuk mengenai masalah leasing ataupun perkreditan dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4, saya siap untuk membantu Anda. Karena apa? Karena saya tahu sedikit saya lebih tahu masalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Itu seandainya kalau unit tersebut diambil di jalan, itu kena sanksi pasal pidana itu 5 tahun penjara untuk denda 2 miliar. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat rekan LBH YKB, Pak Waka. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Junaidi. Nah, terkait dengan leasing, ya, lembaga keuangan non perbankan, ya, ada satu lagi lembaga keuangan perbankan, ya, yang juga terkadang kita dapat bisa menjumpai banyak sekali permasalahan di sana. Nah, untuk itu ada rekan kita Pak Hasbi yang hafal tentang tata cara hukum asuransi dalam penanganan masalah perbankan. Bagaimana Pak Hasbi menurut Bapak tentang permasalahan perbankan yang selama ini banyak menghadapi kendala? Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LBH YKB, Official Nobel, dapatkan keadilan. Di sini membahas masalah asuransi. Perkenalan dulu. Nama saya Hasbi sebagai paralegal LBH YKB cabang Kabupaten Tangerang. Ini membahas masalah asuransi perbankan, bahwa ada akad kredit yang dilakukan oleh debitur dan kreditur. Tapi di sini ada pihak ketiga, yaitu pihak asuransi sebagai penjamin dari kredit debitur dan kreditur. Yang berperan sebagai penjamin apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, seperti meninggal dunia sebelum masa waktunya kontrak. Di situ ada penjamin, yaitu pihak dari asuransi perbankan. Cukup sekian dari saya, dan ini sesuai dengan termasuk dalam pasal 246 KUHD. Cukup sekian dari saya, Pak Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Hasbi, ya. Ya, demikian rekan-rekan. Ya, untuk perbankan ternyata ada pihak asuransi yang dapat mengcover, ya, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, debitur dan kreditur, sehingga ada jaminan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi perbankan, ya. Tidak hanya itu, sekarang kita ingin tahu bagaimana dunia industri. Kita mulai dari ketenaga kerjaan. Bagaimana, apakah ada hal-hal yang mengatur bagian tenaga kerja? Untuk itu, rekan kita namanya rekan Jiwan menguasai di bidang ini. Silakan rekan Jiwan, bagaimana menurut pendapat Pak Jiwan hal-hal yang mengenai pengaturan tenaga kerja di Indonesia? Oke, terima kasih Pak Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LBH Official Nobel. Official Nobel, dapatkan keadilan. Nama saya Sajiwan sebagai paralegal LBH Yayasan Keadilan Anak Bangsa. Saya sebagai paralegal yang bertugas membantu ataupun mendampingi tenaga kerja, karena pada saat ini banyak tenaga kerja, khususnya karyawan, yang banyak tidak mendapatkan keadilan.
contoh sebagian kecil aja, yaitu misalkan hak-haknya, hak-hak cuti yang telah tertuang di Undang-Undang 2013 pasal 93 ayat 4 yang berbunyi adalah setiap karyawan berhak mendapatkan cuti. Cuti itu adalah hak dari bagi karyawan. Untuk itu kami sebagai para regal terinspirasi untuk membantu karyawan yang apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang dasar Undang-Undang Tenaga Kerja di tahun 2013, kami siap untuk membantu dan mendampingi apabila diperlukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan sejuan atas pembabarannya. Kini semakin jelas ya bahwa Undang-Undang Tenaga Kerja itu dilindungi oleh negara. Ya, jadi apa yang kita sekarang tinggal di lingkungan industri, banyak sekali tenaga kerja kita yang tidak mendapatkan keadilan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dunia industri yang lebih besar terkait fabrikasi dan lain-lain, kita ingin tahu pendapat rekan kita yang juga pakar di bidang hubungan kontrak kerja antar pengusaha secara personal. Dan ada rekan kita namanya rekan Triyono yang akan menjelaskan mengenai hal berikut. Silakan Pak Tri, bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai kontrak kerja antar pengusaha di Indonesia ini, Pak? Terima kasih Pak Waka. Ofisium Nobel, salam LBK YKAB, dapatkan keadilan. Nama saya Triyono, pararegal di LBA YKAB Kabupaten Tangerang. Saya bertugas menangani masalah pidana. Jadi pidana itu sangat luas. Di antaranya adalah pembunuhan, penipuan, pelanggaran perjanjian, di antaranya juga ada terjadi. Terus ada lagi di penipuan tadi sudah saya sebutkan, di antara juga di dalam perjanjian juga ada perjanjian kontrak kerja. Ini saya ambil contoh bila saudara-saudara atau rekan-rekan membuat kontrak kerja kedua belah pihak yang dikuatkan oleh atau diketahui oleh negara dengan metre, maka bila mana salah satu mengingkari atau tidak menepati janji bisa dipidanakan atau dipenjarakan. Mungkin itu sedikit gambaran dari bagian hukum pidana. Sekian dan terima kasih. Baik, makasih rekan Triyono ya. Jadi ternyata hubungan kontrak kerja antara pengusaha itu bisa cedera karena adanya pengingkaran kesepakatan atau one prestasi. Nah, berkaitan dengan one prestasi ya terkait dengan kredit dan lain-lain. Ada rekan kita yang juga membidangi saat ini sudah berhasil mengungkap berbagai macam kasus mengenai one prestasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang namanya Pak Igit Sofyan, rekan kita yang sudah biasa menangani bidang tersebut. Saya ingin minta pendapatnya kepada Pak Igit. Pak Igit, bagaimana tindakan terhadap mereka-mereka yang berlaku one prestasi di hukum negara kita? Silakan Pak Igit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Waka atas waktunya. Saya Igit Sofyan sebagai paralegal di Kabupaten Tangerang, di mana sekarang ini banyak kasus bahwa masyarakat terkait masalah COVID-19 ini banyak yang kredit macet. Nah, kredit macet ini di mana disebut one prestasi, artinya masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk membayar utang tersebut, dan sebagai kreditur bank itu berhak mengambil atau meminta aset, dan itu pun harus dasar dari pengadilan, bukan dari pihak bank, dan dijerat pada pasal 1131 Undang-Undang Hukum Perdata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Igit Sofyan pembabarannya ya. Jadi untuk hukum terkait one prestasi juga ada diatur dalam undang-undang kita.
Nah, kali ini kita akan membahas cakupan yang sangat luas mengenai hubungan industrial. Karena kita berada dalam kawasan industri, terutama untuk wilayah Kabupaten Tangerang, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, asing maupun lokal, yang mendirikan usahanya, juga sebagai bagian dari penghidupan perekonomian rakyat. Namun banyak masalah tentunya di dalam masalah perindustrian. Nah, untuk itu kita memiliki seseorang yang sangat luar biasa dan pakar di bidangnya, karena beliau bukan hanya teori tapi praktisi di bidang industri. Namanya rekan Heri Rusmianto, Sarjana Ekonomi, Master Magister. Nah, Pak Heri, bagaimana menurut Bapak mengenai hubungan industri di Kabupaten Tangerang ini? Baik, terima kasih Wakil Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LBH YKB, Opsi Nobel dapatkan keadilan. Saya Heri Rusmianto sebagai paralegal LBH YKB Kabupaten Tangerang tentu saja mempunyai tugas mengedukasi masyarakat industrial, mengerti tentang hubungan industrial yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan juga memberikan pendampingan untuk masyarakat industrial untuk mendapatkan keadilan. Penjabarannya adalah dalam hubungan industrial, pengertiannya hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk oleh para pelaku produksi barang atau jasa yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pekerja, yang didasari oleh nilai-nilai Undang-Undang 45 dan nilai Pancasila. Dalam hubungan industrial tentu saja ada yang disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Tadi kita mengutip dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana hubungan industrial ini diatur dalam pasal 102, fungsi pemerintah, fungsi pengusaha, dan fungsi pekerja. Dalam Undang-Undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Apa itu perselisihan hubungan industrial? Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau dengan serikat pekerja, yang mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan, baik tentang kepentingan perselisihan hak, baik itu tentang perselisihan tentang kewajiban, tentang kepentingan, kemudian tentang perselisihan serikat, dan tentang hubungan kerja, yaitu hubungan kerja. Itu saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 di pasal 1 dan pasal 2. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Salam LBH YKB Kabupaten Tangerang. Opsi Nobel dapatkan keadilan. Ya, demikian rekan-rekan. Tadi sudah 13 anggota paralegal LBH YKB Kabupaten Tangerang memberikan dokumenter statement mengenai hal-hal yang diperlukan untuk membantu masyarakat. Kami siap untuk membantu masyarakat. Kumpul teman-teman. Ya. Siap. LBH YKB Kabupaten Tangerang, Opsi Nobel dapatkan keadilan. LBH YKB Kabupaten Tangerang, kami siap membantu Anda. Sudah siap?